Selamat pagi Pak Wiwit. Selamat pagi Pak Andil. Saya hari ini ingin diskusi dengan Bapak terkait proses coaching yang ingin saya lakukan hari ini dengan rekan saya sebagai pendidik. Oke, jadi Pak Andil, untuk proses coaching nanti, kira-kira apa nih yang mau Pak Andil tingkatkan untuk keterampilan coaching Pak Andil? Begini Pak Wid, ya yang ingin saya tingkatkan itu adalah Bapak membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang bermakna Pak. Di antara tiga itu, yang mana yang mau dikuatkan Pak Andil? Yang mau dikuatkan ya Pak itu lebih ke bagaimana nanti supaya saya dapat memperhatikan dan mendengarkan aktif ya, dan bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot ketika saya melakukan coaching nanti kepada rekan saya Pak. Ya, berarti ada dua ya, ada yang mendengarkan aktif dan bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Kalau mau kita breakdown lagi di antara dua itu Pak Andil, mana yang mau lebih dikuatkan di antara dua potensi itu? Yang mau lebih dikuatkan sih lebih ke mengajukan pertanyaan yang berbobotnya Pak. Oke, untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Nah sekarang posisinya Pak Andil sekarang kalau kita mau kasih skala 0 sampai 10, kemampuan Pak Andil di angka berapa? Kalau dibuat dalam angka ya Pak ya, saya merasa masih berada di angka 7. Oke, angka 7 itu gimana maksudnya? Saya mengatakan saya berada di angka 7 karena dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot tadi ya, saya terkadang masih belum bisa menggali lebih jauh ya, masih agak terkendala ketika nanti rekan pendidik dalam keadaan terkendala ya, saya masih susah untuk cepat mengumumkannya, kira-kira seperti itu Pak. Oke, saya paham nih apa yang dimaksud Pak Andil. Nah, jadi apa harapan Pak Andil nanti di pelaksanaan coaching nanti? Apa yang Pak Andil harapkan? Saya berharap nanti melalui observasi yang dilakukan nanti bisa memberikan umpan balik dalam membangun saya untuk membantu perkembangan saya nantinya, sehingga saya dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi ya. Jadi untuk ini saya berharap nanti saya berada di skala 8 ke 9 lah Pak. Oke ya. Jadi nanti dengan itu saya bisa lebih mudah nih nanti untuk mengobservasi Pak Andil kan. Ya, Pak. Jadi dari tadi angka 7, nah nilai yang diharapkan itu di 8 atau 9 kan begitu ya. Oke, barangkali untuk pertemuan ini, untuk pra observasi saya kira cukup Pak Andil. Nanti kita ketemu pada saat coaching dengan coachingnya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Wili atas waktunya. Sama-sama. Bapak bisa membantu saya. Sama-sama Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Dona, apa kabarnya hari ini Bu Dona? Puji Tuhan, kabar saya baik Pak. Bagaimana dengan kabar Bapak? Tuhan, kabar saya juga baik Bu Dona. Sebelum kita mulai Bu Dona, bagaimana perasaan Ibu Dona ketika melakukan sesi ini? Sejujurnya Pak, saya sedikit bingung Pak. Banyak tantangan yang saya hadapi belakangan ini terkait di pekerjaan saya Pak. Saya merasa saya bingung mengatur waktunya Pak, karena saya merasa terlalu banyak tugas yang saat ini harus saya kerjakan Pak. Baik Bu Dona, saya menghargai kejujuran Ibu dan usaha Ibu. Jadi dalam sesi ini, apa tujuan yang ingin Ibu capai dari sesi coaching hari ini? Saya Pak berharap saya bisa memanage waktu saya dalam pekerjaan dan tugas-tugas ini Pak, sehingga saya bisa lebih stabil lagi dalam melaksanakan tugas saya Pak. Stabil lagi ya. Baik Bu Dona. Nah, apa definisi atau tujuan akhir yang ingin Ibu Dona
harapkan nanti dari sisi ini? Jadi begini Pak, saya ini kan terkendala terkait soal manajemen waktu Pak. Jadi saya bingung membagi waktu saya dalam hal bekerja dengan tugas peningkatan keterampilan seperti yang saya saat ini jalani. Saya menjalani pendidikan guru penggerak Pak. Nah, di situ kan pendidikannya di dalam menjalani pendidikan ini kan banyak tugas ya Pak ya. Nah, khususnya pada saat melakukan pembelajaran sinkronus Zoom Pak dengan fasilitator ataupun dengan instruktur Pak, itu jadwalnya. Baik Bu Dona, apa tujuan akhir yang ingin Ibu harapkan dari sisi coaching hari ini? Tujuan akhirnya itu Pak, saya berharap saya bisa memanage waktu saya antara pekerjaan dengan tugas tambahan seperti mengikuti pembelajaran pendidikan guru penggerak yang saat ini sedang saya jalani Pak. Oke, berarti Ibu ingin membagi waktu tadi ya. Kira-kira Bu Dona, sekarang posisi Ibu tentu bisa Ibu lihat gimana sekarang ini. Kalau kita buat skala 1 sampai 10 nih, ya, dalam hal membagi waktu, ya, Ibu Dona berada di posisi berapa kira-kira? Untuk range posisi Pak antara 1 sampai 10 saya di posisi 5 Pak. Karena memang saya saat ini benar-benar bingung Pak. Itu saya di posisi di tengah-tengah di angka 5. Saya bingung antara saya fokus ke pendidikan saya dengan fokus ke pekerjaan saya begitu Pak. Baik, berarti tadi Ibu berada di posisi 5 ya, dan Ibu tadi disampaikan karena hal tersebut tadi makanya Ibu dengan posisi 5. Tentu ya Bu Dona ingin punya target tuh tentunya. Setelah sesi coaching ini nanti Ibu mau di angka berapa nanti harapan Ibu setelah selesai sesi coaching? Pastinya Pak, saya mengharapkan yang lebih baik lah Pak ya. Saya bisa mengatur waktu dengan baik, dan kalau di range angkanya itu saya ingin mendapat angka 9 Pak. Oke. Bu Dona ingin di angka 9 ya Bu Dona ya? Iya Pak. Untuk mencapai angka 9 ini tentu Bu Dona memiliki tadi dari persoalan terkait membangun manajemen waktu tadi ya. Pastinya Ibu bisa melihat apa hal-hal yang bisa Ibu fokuskan dari Ibu sampaikan tadi. Ibu sudah punya target untuk menuju angka 9. Nah, tentu dengan melihat kinerja Ibu ya, dengan kegiatan-kegiatan Ibu yang ada tadi ya, Ibu bisa melihat hal-hal apa saja yang bisa menjadi perhatian Ibu ya dari kegiatan tadi. Apakah Ibu bisa menceritakan dari kegiatan Ibu? Baik Pak, saya ini kan Pak saat ini mengikuti banyak kegiatan. Nah, saya selaku pendidik pastinya sudah punya jadwal untuk mengajar di kelas. Kemudian saya mengikuti pendidikan guru penggerak Pak, dan itu juga punya tagihannya, punya jadwal untuk kegiatan sinkronus Zoom dengan fasilitator dan instruktur gitu kan Pak. Nah, kebetulan Pak, yang menjadi masalahnya Pak, selain tugas-tugas yang harus saya penuhi, Zoom itu jadwalnya itu kebetulan dia bersamaan dengan jadwal saya mengajar di kelas Pak. Nah, otomatis saya bingung yang mana yang harus saya fokuskan, yang mana yang harus saya dahulukan. Apabila saya mengikuti Zoom tersebut Pak, saya harus meninggalkan kelas pembelajaran. Karena itu sesuatu yang tidak mungkin bagi saya sambil saya Zoom, sambil saya mengajar. Pasti ada yang tertinggal. Saya tidak bisa fokus untuk melihat, memperhatikan kebutuhan pembelajaran, kebutuhan siswa dalam belajar. Karena perhatian saya jadi terbagi begitu Pak. Nah, hal itulah yang membuat saya pada titik bingung. Saya ini harus fokus di mana, apa yang harus saya lakukan, begitu dia Pak. Begitulah keadaan kendala yang saat ini saya hadapi Pak. Yang membingungkan saya harus melakukan apa lebih dulu. Apakah saya bisa melakukannya itu bersamaan dan bagaimana caranya Pak? Saya sangat bingung Pak. Baik Bu Dona, tadi mengatakan bingung karena ada tadi persamaan tentunya. Barangkali Bu Dona tentu punya pengalaman
ketika ada suatu momen kegiatan yang bersamaan. Coba Ibu ingat kembali dulu. Ketika Ibu menemukan momen yang bersamaan, apa biasanya yang bisa Ibu lakukan? Ketika ada suatu momen atau kegiatan yang harus dilakukan bersamaan gitu. Untuk yang bersamaan ya Pak ya, pernah saya melakukannya Pak. Namun saya ragu apakah itu baik hasilnya, kan gitu. Kalau saya pribadi Pak melakukannya itu bersamaan lancar. Namun kan Pak, yang saya pikirkan dan yang menjadi beban yang membingungkan saya, apakah karena kan di pendidikan guru penggerak itu Pak berhamba pada siswa. Nah, kalau saya sambil mengajar, sambil yang namanya ngejum dengan kelas pembelajaran yang lain, apakah itu sesuai dengan yang namanya filosofi berhamba pada siswa? Itu yang membingungkan saya Pak. Jadi yang saya lakukan selama ini bersamaan, contoh nih Pak, saya kasih bahan dulu nih sama siswa belajar, terus saya kasih penugasan pada saat saya lihat zoomnya itu pada pukul sekian dan saya prediksikan di pukul sekian itu saya kasih bahan sama anak-anak untuk mendiskusikan satu hal sehingga saya bisa fokus di Zoom tadi Pak. Itu bersamaan yang pernah saya lakukan. Namun ada sedikit perasaan yang berat di hati saya ini Pak. Saya bingung apakah ini sesuai dengan filosofi yang sudah saya pelajarin, apakah ini saya sudah melanggar nurani saya sebagai pendidik yang berhamba pada siswa. Itu saat ini Pak. Baik Bu Dona, dari pengalaman Ibu sudah pernah pengalaman terkait itu. Tentu ketika melakukan tadi, ya dari pengalaman tadi, Ibu bisa memetik pelajaran dari sana, ya memetik pelajaran dari sana. Jadi pelajaran apa yang bisa Ibu petik tadi dari situ? Dari kegiatan yang bersamaan tadi itu, apa yang bisa Ibu petik pelajaran dari situ? Nah, yang saya dapatkan dari situ Pak, saya bisa melakukan dua hal tanpa memikirkan hal-hal negatif lainnya. Yang penting saya melakukannya, gitu ya, dia, bagus. Tanpa meninggalkan satu pekerjaan, gitu dia. Karena memang dua-duanya itu dalam tanggung jawab saya, gitu dia Pak. Tidak meninggalkan sesuatu untuk mengerjakan sesuatu yang lain. Itu aja yang saya dapatkan Pak. Baik Bu Dona, berarti dalam hal melakukan itu tentu Ibu punya strategi tadi ya? Iya. Ya. Strategi apa lah yang Ibu lakukan tadi situ? Strategi yang lebih spesifik ya. Nah, ketika berjumpa tadi dengan kegiatan tadi, nah dari situ bisa Ibu simpulkan terkait persoalan Ibu tadi. Bisa Ibu simpulkan dari sana begini. Kira-kira apalah strategi yang bisa Ibu lakukan untuk menyelesaikan persoalan Ibu tadi terkait manajemen waktu tadi? Jadi strategi yang saya gunakan adalah Pak, membuat kegiatan yang efektif untuk mengatasi kegiatan yang secara bersamaan, gitu dia Pak. Strateginya adalah menggunakan waktu semaksimal mungkin sehingga tidak ada yang terabaikan, gitu Pak. Baik, nah Ibu sudah menyampaikan strateginya tadi. Dengan ada persoalan yang Ibu sampaikan tadi, ini kita masuk ke rencana aksi. Ya, Ibu sudah melihat tadi hal yang pernah Ibu alami. Apalah rencana aksi yang bisa Ibu lakukan dengan melihat persoalan Ibu tadi ke depan? Jadi begini Pak, jadi rencananya begini, kalau ke depannya nih kebetulan waktu jadwal untuk Zoom itu bersamaan dengan jam pembelajaran saya, ada beberapa hal. Kalau saya pernah melakukan Pak, minta izin kepada fasilitator untuk tidak mengikuti Zoom, namun itu tidak dibenarkan. Jadi saya berpikir berarti saya tidak bisa meninggalkan kegiatan itu, kan begitu kan Pak, untuk menjalani dua-duanya. Jadi saya berpikir untuk membuat video pembelajaran. Saya akan merekam diri saya menyampaikan materi pembelajaran. Nah, ketika nanti jadwal mengajar dan jadwal Zoom itu bertemu bersamaan waktunya, saya tetap berada di dalamnya. Saya Zoom, namun diri saya dalam bentuk virtual hadir mengajar anak-anak di kelas, gitu dia Pak. Jadi saya mengikuti Zoom, anak-anak bisa memutar video pembelajaran di mana saya mengajar di situ Pak. Gitu dia. Baik. Ibu Dona sudah memaparkan tadi rencana aksi yang akan Ibu Dona buat. Ya. Kira-kira masih ada yang Ibu tambahkan selain itu atau ada lagi? Nah,
itu kan Pak, dalam melaksanakan video pembelajaran tersebut otomatis saya harus bergerak dari sekarang Pak. Karena untuk mengantisipasi jadwal pembelajaran, jadwal mengajar yang bersamaan dengan jadwal Zoom di pendidikan guru penggerak tersebut. Untuk itu saya akan membuatnya mulai dari sekarang video pembelajarannya. Namun ada beberapa orang yang nanti akan saya minta bantuan Pak untuk memantau kelas tersebut. Saya akan meminta bantuan terhadap ketua kelasnya, bagaimana mereka bisa mengkontrol kelas pada saat saya berpindah tempat untuk sementara waktu, dan menyampaikan bagaimana perkembangan kelas apabila yang saya tampilkan video pembelajaran gitu ya Pak. Baik, Bu Dona, ya. Tadi Ibu sudah paparkan, tentu ini sekarang kita dalam fase tanggung jawab. Tentu dalam melakukan itu ada pihak-pihak yang terkait nantinya terkait dengan Ibu. Pihak-pihak saja Kak, apa saja Kak yang terlibat dalam mewujudkan aksi Ibu tadi? Seperti yang saya sampaikan Pak, saya butuh bantuan siswa nantinya, kan gitu. Jadi pihak yang terkait nanti saya akan melibatkan siswa, pastinya dalam menampilkan video pembelajaran tersebut. Kemudian saya juga akan melibatkan rekan sejawat, khususnya petugas piket untuk memantau kelas tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Dan saya juga pastinya melibatkan kepala sekolah, karena pastinya saya minta izin apakah diperbolehkan saya mengajar dengan metode atau strategi seperti itu untuk mengatasi kendala saya manajemen waktu yang bersamaan. Baik Bu Dona, tadi Ibu sudah memaparkan pihak-pihak terkait. Sekarang kita kembali ke komitmen Ibu tadi. Solusinya sudah ditemukan. Setelah pihak-pihak terkait sudah Ibu tahu, apa komitmen Ibu nanti agar bisa mewujudkan ini nanti? Baik Pak, saya akan berusaha tetap untuk berkoordinasi dengan rekan sejawat saya, bagaimana cara yang lebih baik, bagaimana hasilnya dari strategi yang akan saya terapkan nanti. Nah, apabila ada kendala, maka saya akan memperbaiki strategi tersebut agar kegiatan pembelajaran tetap berlangsung dengan lancar dan kegiatan pendidikan yang saya jalani pun berjalan tanpa ada ketertinggalan apapun. Baik Bu Dona, saya lihat dari ekspresi Ibu yang hari ini ceria dengan sebelumnya tadi, saya sudah melihat bahwa Ibu sudah menemukan solusi dari masalah Ibu. Nah, kita karena seiring dengan senyuman Ibu dan ceriaan Ibu, kita berakhir pada sesi kita coaching hari ini. Saya menunggu ya, dan ingin melihat nanti bagaimana Ibu menerapkan solusi yang Ibu sampaikan tadi. Saya rasa sampai sini, atau masih ada Ibu tambahkan? Sudah Pak, terima kasih banyak buat waktunya Bapak mau mendengarkan kendala yang saya hadapi, dan Bapak menginspirasi saya untuk melakukan strategi selanjutnya mengatasi kendala yang saya hadapi. Terima kasih Pak, mohon izin. Baik Bu Dona, saya ingin mendengar nanti cerita Ibu di minggu depan bagaimana pelaksanaannya Bu Dona ya. Baik, semangat Pak. Bu Dona. Terima kasih Pak, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Dona. Pak Andil, selamat pagi. Selamat pagi Pak Wid. Oke, tadi Bapak kan sudah melaksanakan coaching nih dengan Ibu Dona, Ya. kan gitu ya. Bagaimana Bapak menilai performa Bapak pada saat coaching tadi? Saya menilai performa saya tadi sudah mengikuti alur cerita Pak, seperti yang kita pelajari sebelumnya. Dan yang kedua, terkait persoalan yang kita bicarakan sebelumnya, saya merasa sudah bisa menggali pertanyaan lebih jauh dari Ibu Dona tadi. Ya, Pak. Oke, bagaimana Bapak bisa mengatakan demikian? Saya mengatakan demikian karena ketika saya coaching Dona, ya, saya bisa mengikutinya setiap yang disampaikan, dan pada proses coaching tadi, ya, saya sudah menggali lebih jauh, ya, saya sudah bisa menunjukkan pertanyaan-pertanyaan, di mana itu terlihat dari Bu Dona tadi yang bisa menyampaikan dengan gambaran apa yang dirasakannya gitu. Oke, baik Bandil. Kira-kira boleh nggak saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bandil?
Boleh Pak, dengan senang hati. Saya sangat, itu pula yang saya harapkan Pak. Oke, baik Pak Andil. Nah, saya tadi sudah mengamati pada saat Bapak melakukan coaching dan bagaimana Bapak menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak lontarkan kepada Ibu Dona. Nah, Bapak itu kalau hasil pengamatan saya sudah sangat baik nih, sangat baik untuk menggali ide-ide dan gagasan bagaimana Bapak mengembangkan, memberdayakan Ibu Dona sebagai coach Bapak. Dan itu saya nilai sudah sesuai dengan standar rujukan yang kita sepakati. Bagaimana menurut Bapak tentang hal itu? Baik Pak, saya senang mendengarnya. Berarti saya itu sudah memiliki peningkatan, dan apa yang kita bicarakan sebelum coaching ini sudah capai dan ada hasilnya, gitu Pak ya. Oke, ya benar Pak. Nah, hanya saja masih ada catatan kecil Pak. Nah, dari tadi saya ada mencatat nih ya dari proses coaching antara Pak Andil dengan Ibu Dona, yaitu Bapak masih muncul nih tentang membuat asumsi, yaitu pada saat Bapak mengatakan bahwa saya lihat Ibu sudah punya nih solusinya, kan gitu. Nah, itu asumsi. Sebisa mungkin itu kita hindari Pak, karena dengan asumsi itu kita tidak menjadi pendengar yang aktif lagi, kan gitu. Karena itu kita sudah punya asumsi tersendiri. Nah, itu sebenarnya bisa kita atasin dengan mengatakan bahwa mengkonfirmasi kembali kalau memang Bapak ingin mengkonfirmasi apa yang Bapak pikirkan. Gimana? Apa penilaian saya benar menurut Bapak atau gimana Pak? Baik Pak, terima kasih atas penilaian yang Bapak lakukan. Ya, saya sependapat dengan yang Bapak sampaikan, dan saya juga mengatakan sepakat karena ini mungkin timbul gara-gara saya tadi terlalu fokus untuk menggali pertanyaannya tadi, hingga saya tadi terlupa bahwa ternyata ada asumsi yang harus saya jaga tadi, kan seperti Bapak sampaikan. Jadi terima kasih Pak atas masukan untuk itu ya. Oke, jadi untuk kompetensi yang tadi kita ingin kembangkan, yang tadi Bapak ingin kembangkan tentang membuat pertanyaan bermakna, membuat pertanyaan berbobot, itu sudah sangat baik. Nah, kira-kira untuk yang kompetensi yang kedua, yaitu tentang mendengarkan aktif, yang tadi masih menjadi catatan. Kira-kira rencananya gimana Pak? Ya, terima kasih Pak. Tadi itulah ya, kendalanya masih ada hal yang perlu diperbaiki dalam mendengarkan aktif. Ya, maka dari itu saya tentu harus menggali lagi hal yang saya pahami terkait coaching ini. Dan tentunya ke depan saya akan lebih fokus lagi memperhatikan ini ketika ada proses coaching berikutnya. Saya akan menggarisbawahi tadi yang dalam mendengarkan aktif ini ya, sehingga saya bisa lebih maksimal lagi dalam melakukan proses coaching Pak. Oke, kira-kira kapan Pak kita bisa lakukan kembali untuk observasi dan supervisi ini untuk meningkatkan keterampilan mendengarkan aktif itu? Barangkali bisa kita lakukan kembali di 2 minggu akan datang Pak, karena masih dalam ujian kan. Oke, baik Pak. Jadi nanti kita akan agendakan itu, ya. Saya juga akan masukkan ke dalam agenda saya untuk supervisi tentang mendengarkan aktif, untuk keterampilan coaching mendengarkan aktif. Baik Pak. Nah, sebagai penutup nih, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari proses kita mulai dari kemarin praobservasi, kemudian setelah Bapak melakukan coaching sampai sekarang Pak? Oke, mulai dari pra-coaching ya, dari silakan bersama Pak, saya bisa menambah pemahaman saya terkait proses coaching ini. Ini tentu menjadi pembelajaran bagi saya, di mana ada setiap hal yang perlu menjadi masukan bagi saya Pak. Nah, maka dari itu seperti yang saya sampaikan tadi, dalam hal aktif tadi masih kurang saya ya. Jadi ini akan saya coba perbaiki ke depannya Pak. Oke, baik Pak Andil, terima kasih atas waktunya. Kita bertemu kembali di supervisi berikutnya, yaitu untuk keterampilan mendengarkan aktif. Baik Pak. Oke. Terima kasih Pak atas waktunya.